Semangat ya teman-teman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan itu kita bisa lihat di teks berikut. Nah, di slide samping Mr. Kus. Judulnya adalah pos ronda. Judulnya apa? Pos ronda. Nah, kita baca bareng-bareng. Untuk menjaga keamanan lingkungan, akan diadakan ronda malam bergiliran. Diadakan apa? Ronda malam bergiliran. Warga pun mengumpulkan dana untuk membangun pos ronda. Bapak-bapak, mari kita bergotong royong membangun pos ronda pada hari Minggu besok. Ajak Pak RT. Jadi Pak RT mengajak warganya untuk bergotong royong membangun pos ronda. Nah, di antara warga ada salah satu yang menolak. Nah, kalimat penolakan sebaiknya diawali dengan kata maaf. Nih contohnya. Maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota. Kata atau jawab Ayah Made. Jadi Ayah Made tidak ikut atau menolak ikut bergotong royong, tapi dengan kata-kata yang masih sopan karena diawali dengan kata maaf. Oke? Jadi kalau kita menolak diajak atau diajak bermain atau belajar, menolaknya dengan kata maaf. Pak RT menjawab, tidak apa-apa Pak kalau memang berhalangan. Kata Pak RT, saya akan ikut membantu, jawab Ayah Nina. Jadi Ayah Nina ikut membantu. Esok harinya warga bergotong royong membangun pos ronda. Nah, di teks atau bacaan di sini ada kalimat penolakan, yaitu pada kata atau kalimat maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota, yang mengucapkan Ayah Made. Nah, itu adalah contoh kalimat penolakan. Oke? Jadi kalimat penolakan itu diawali kata maaf. Walaupun kita menolak, kita tetap sopan menolaknya. Oke, teman-teman? Walaupun kita menolak harus tetap sopan. Oke, tolong dipraktekkan ya, teman-teman. Walaupun kita misalkan diajak main dan kita mau menolak, kita harus bilang maaf. Oke? Selanjutnya kita akan belajar tentang SBDP. SBDP kita belajar tentang prakarya dari bahan alam. Bahan alam itu apa sih? Bahan alam contohnya ada di slide nih, samping Mr. Kus. Bahan alam itu bahan yang diciptakan Allah sebelum dibuat oleh manusia. Benar-benar diciptakan Allah, bukan karena campur tangan orang atau manusia, sehingga benar-benar dari alam. Misalkan dari pohon, terus dari laut. Nah, itu kan masih benar-benar dari Allah. Contohnya daun, bunga yang kering atau yang masih basah itu tetap bisa jadi bahan prakarya. Kemudian biji-bijian tuh. Terus ini contohnya juga ada nih. Contohnya burung hantu yang dibuat dari bunga dan daun. Keren kan? Itu burung hantu tapi dibuatnya dari biji-bijian dan daun, ranting, juga bunga kering. Nah, contohnya itu. Keren kan? Sekarang kita akan belajar tentang PKN.
Nah, pada pelajaran PKN kita belajar tentang pengamalan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Udah hafal semua kan sila-sila dalam Pancasila? Nah, sebenarnya Mr. Kus cuma ingin mereview, mengingat kembali. Coba masih ingat nggak? Contoh pengamalan sila pertama itu apa? Coba masih ingat nggak? Iya, sholat tepat waktu. Terus apa lagi? Berdoa sebelum dan sesudah makan. Oke, good. Ya, bagus. Untuk yang sila kedua coba. Sila kedua, siapa yang masih ingat? Contohnya apa? Ya, menolong, merapikan, mainan, adik atau teman, ya. Untuk sila ketiga? Ya, kalau sila ketiga menjaga kerukunan atau kita tidak memilih-milih teman, kita berteman kepada siapa saja. Nggak boleh milih-milih teman ya. Oke? Iya, kita berteman dengan siapa aja, semuanya baik. Nggak ada yang jahat, oke? Nah, untuk sila keempat kemarin tentang musyawarah untuk mufakat. Musyawarah itu apa sih? Musyawarah itu seperti berdiskusi dan memilih, misalkan memilih ketua kelas, memilih presiden, tuh termasuk musyawarah, ya kan? Nah, musyawarah itu adalah contoh pengamalan sila keempat. Nah, untuk sila kelima contohnya apa coba? Ya, bagus. Membagi piket secara adil, oke? Ya. Jadi kalau udah ditentukan piketnya siapa aja, kita lakukan dengan baik dan tanggung jawab, oke? Nah, untuk terakhir kita belajar tentang matematika. Matematika kali ini kita belajar tentang soal cerita. Nah, udah pernah belum belajar soal cerita? Udah kan, kelas 1 dulu pernah belajar soal cerita. Nah, soal cerita ini soalnya berbentuk cerita dan nanti ada angkanya. Nih, contohnya nih, seperti berikut. Ayo berhitung. Tuh, lihat contoh slide-nya. Warga di lingkungan rumah Nina cukup banyak. Ada 134 laki-laki dewasa. Ada berapa? 134 laki-laki dewasa. Dan ada 156 perempuan dewasa. Jadi perempuan dewasanya ada berapa? 156. Dan 277 anak-anak. Pertanyaannya, berapa jumlah warga seluruhnya? Jadi karena ditanyakannya apa? Berapa jumlah warga seluruhnya? Karena pertanyaannya jumlah, berarti kita jumlahkan semuanya. Dari laki-laki dewasa, perempuan dewasa, dan anak-anak. Nah, itu tadi ada berapa aja? Laki-laki dewasanya ada berapa? 134. Nah, kita tulis 134. Nah, ditambah 156 perempuan dewasa. Jadi ditambah, dijumlah. Nah, itu kita jumlah. 134 ditambah 156. Hasilnya adalah 4 tambah 6 berapa? 10. 10. Nah, 10 kan puluhan. Jadi 1 puluhan dan 0 satuan. Jadi ditulisnya 0. Satunya disimpan di sampingnya puluhan. Ini 1 tambah 3 tambah 5. 1 tambah 3 berapa? 1 tambah 3. Ada 4. Nah, 4 ditambah 5. Ada berapa jadinya? Ya, ada 9. Ya, tinggal ditulis 9 di sebelahnya di puluhan. 1 tambah 1 untuk ratusannya. Ada 2. Jadi hasilnya adalah 290. Itu baru laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan anak-anak karena yang ditanyakan jumlah warga seluruhnya. Jadi ditambah anak-anak. 290 ditambah 277 sama dengan berapa? Nah, kita tulis aja di situ. 290. 290.
ditambah 277. Nah, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Ya, kita garis terus tanda tambah. 0 tambah 7 berapa? 7 ya, 7. Kita tulis 7 di bawahnya. 9 ditambah 7 berapa? Lebih dari 10 ya. 9 ditambah 7 ada 9-nya di kepala, 7-nya di tangan. Habis 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 itu berarti puluhannya ada 1 dan satuannya ada 6. Jadi yang ditulis satuannya 6. Nah, dan puluhannya ditaruh di sampingnya. Jadinya 1 ditambah 2 ditambah 2. 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. Ya, bagus. Jadi hasilnya adalah 567. Nah, kalau soal cerita harus ada kesimpulannya. Tadi ditanya apa? Berapa jumlah warga seluruhnya? Nah, jadi jawabannya harus ada kesimpulannya. Jadi jumlah seluruh warga di lingkungan rumah Nina adalah 567. Oke? Oke, alhamdulillah kita sudah selesai belajar tematik 2A subtema 4. Oke. Dan kurang lebihnya Mr. Kus minta maaf. Dan tetap semangat belajar ya teman-teman semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.